Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, level negara udah tahu memang ijazah Jokowi itu adalah palsu. Ya, itu artinya apa? Ya semua pejabat tuh tahu semua. Sekarang ngerti ijazah palsunya Jokowi itu ngerti. Dan memang itulah yang terjadi. Dan karena itu kata Dr. Tifa itu ya sebenarnya persoalan ijazah palsu ini sudah selesai. Semua sudah paham bahwa ijazahnya memang palsu. Tuh, ya. Masalahnya orang Oslo ini katanya, ya, maksudnya itu adalah orang Solo ini atau persisnya Mukidi ini memang sudah paniknya sampai ke ubun-ubun, ya kan? Dan satu-satunya cara menyelamatkan dirinya adalah dengan membungkam semua aktivis. Yaitu menurut pemahaman orang yang menderita penyakit narsistik ya begitu. Tidak mungkin dia akan mengakui kesalahan, tetapi kalau ada orang menunjukkan bahwa dia melakukan kesalahan, ya orang itu akan dikejar, ya kan? Ijazahmu palsu loh. Ah, yang benar enggak lah, enggak mungkin. Coba tunjukkan ijazahmu. Dia pasti enggak berani kan? Kalau orang normal, nih periksa kalau memang palsu, ya kan? Nah, palsu kan seperti Komar dulu pelawak itu sekarang sudah meninggal, pemirsa, ijazahnya palsu masuk penjara. Beberapa orang ijazahnya palsu masuk penjara, ya kan? Nah, tetapi untuk Jokowi ya dijilat ini sama makhluk yang namanya termul itu. Ya kayak gambarannya dari TikToker itu kayak babi gitu. Ya memang jorok, otaknya yang jorok gitu kan. Nah, masalahnya itu karena panik. Dan panik itu solusinya adalah membungkam semua aktivis. Ya, kabarnya sekarang ini pemirsa ada 10 orang yang ditarget dikriminalisasikan. Mungkin mereka akan berpikir bahwa dengan menargetkan orang-orang yang benar di jalan yang benar ini, ya kan, orang akan kapok gitu loh untuk tidak membahas lagi. Tetapi pertama, ini pasti membebani kepolisian di Indonesia, ya kan? Nanti polisi-polisi yang menjadi penyidik dan lain sebagainya itu ditegur sama istrinya, anaknya jadi malu, Pak, sampean itu kan polisi, ngerti gitu kan? Mana kasus yang salah, kasus yang benar, ya kan? Ngapain bela-belain Jokowi? Emang ikut korupsi? Ya paling kan dijawab, waduh aku ini sama bosku harus ngawal kasus ini, menyelamatkan si Mukidi itu gitu kan. Tapi anaknya polisi, bapakmu kan polisi, kenapa kok seperti itu? Nggak berani dia, minder dia, marah di rumah. Tuh, efeknya bisa sampai ke sana-sana. Dan ini adalah pola gitu kan, karena semua ada di bawahnya itu ada kekuatan besar yang ingin memperpanjang gurita kekuasaan mereka. Ya wajar sih, orang kalau sudah berkuasa, itu kalau orangnya bodoh terutama ya, perilakunya pasti berubah. Semula santun ketika tidak berkuasa, begitu berkuasa ya dia sombongnya setengah mati. Berani lawan saya. Itu kata-kata yang umum terjadi ya ketika orang sudah punya kekuasaan dan di sekitarnya itu tidak ada yang lebih berkuasa dengan dia. Siapa berani lawan saya? Nah, tiba-tiba ada sejumlah aktivis atau orang yang kritis. Ente ijazahnya palsu. Ente menyalahgunakan wewenang. Ente menyalahgunakan kekuasaan. Ya kan? Nah, itu sudah cukup baginya untuk memburu orang itu, mengejar, mengkriminalisasikan, dan menghukum. Dan dia perintahkan orang-orang anak buahnya itu untuk melakukan manipulasi hukum. Inilah yang terjadi. Dan sekali lagi, ya, saat nantinya kalau sampai kejadian, ya para aktivis ini sampai di penjara, karena sepertinya nggak mungkin minta maaf, ya kecuali Pak Sofyan Effendi. Pak Sofyan Effendi itu rektor usianya sudah 80 tahun, ya kan? Ditelepon sama orang yang ngakunya Jokowi lover. Awas Pak, nanti kalau ini saya Bareskrim kan dilaporkan ke Bareskrim, ya takutlah, takut anaknya, takut dirinya, usia yang sudah tua, ya rata-rata hanya memikir dirinya sendiri, ya. Kecuali memang orang yang seperti Ali Khamenei gitu kan, negaranya diserang begitu ya berani dia, ya menghajar lawan karena memang
spiritualitasnya tinggi. Kalau orang biasa-biasa saja pasti akan takut seperti itu. Nah, ini pemirsa, ya, jadinya memang kocak dan lucu, ya. Ya, ini kemudian ada si Dadang Purnama ini, sial memang makhluk yang satu ini, ya, makhluk tanpa kepala karena kepalanya diselamatkan oleh iblis, otaknya ganti dengan otak iblis, bisa jadi seperti itu, gitu kan. Jadi presiden nyusahin rakyat, jadi rakyat nyusahin presiden. Nah, memang presidennya juga memang ngakunya anak buahnya, gimana coba? Ya, gimana coba kalau presidennya juga ngakunya anak buahnya, lapornya ke dia, ya, malah sering menuding rakyat. Ini juga presiden yang sekarang ini juga, aduh, mana lebih bagus ya punya presiden apa enggak? Kayaknya sih lebih baik, ya, nggak usah ada presidennya kalau presidennya cuma seperti itu aja. Nggak ada gunanya bagi rakyat sama sekali. Malah menjual rakyat, menjual datanya rakyat. Untuk apa kan presiden kayak beginian gitu kan? Nggak perlu presiden kayak begitu itu. Ya, tuh pemirsa. Ya, mestinya kan presiden sekarang itu mendukung penuh penyidikan masalah ijazah asli ini. Ya, bukan malah melindungi pelaku ijazah palsu. Langsung atau tidak langsung ketika dia datang riwa-riwi, ya kan? Walaupun nggak salaman dengan Jokowi gitu kan, ya Prabowo ini bisa dikatakan dibaca oleh aparat hukum, wah Prabowo-nya aja masih melindungi Jokowi, ya sudah, keputusan-keputusan hukum akan memihak ke Jokowi semua. Tapi sekarang sudah nggak salaman sih Prabowo dengan Jokowi itu, ya, bukan karena ada jarak psikologis, enggak, tapi karena tangannya Jokowi yang blonyoh, jadi nggak mau salaman, ya. Ini pemirsa, situasinya betul-betul ini pertaruhan besar, dan karena itulah YouTube kita ini selalu update persoalan ijazah palsu ini. Ngapain sih ijazah palsu melulu yang dibahas? Loh, kalau ijazah palsu ini tidak dibongkar, maka semua kepalsuan, ya, yang dibuat oleh orang-orang itu atau ada gurita bisnis yang ada di belakangnya akan semakin merajalela. Saya sudah menang melawan rakyat Indonesia, melawan aktivis dan lain sebagainya. Maka penjarahan, pencurian terhadap kekayaan alam itu akan semakin hari semakin merajalela, dan kemungkinan rakyat itu betul-betul akan mati mengenaskan karena berada dalam deraan kemiskinan. Orang-orang seperti itu tidak mungkin punya rasa kemanusiaan, ya. Yang ada adalah bagaimana menambah kekayaan terus-menerus sampai akhirnya mereka itu mati mengenaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.